Salam, jumpa lagi bersama Kak Paska. Dalam video ini kakak mau membagikan contoh-contoh soal latihan yang bisa digunakan untuk mempersiapkan diri mengikuti tes CPNS, P3K maupun UKG untuk pendidikan agama Katolik. Nah, contoh-contoh soal ini bahannya dari kitab suci Perjanjian Lama. Oke, teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi kita dan dapat menjadi referensi bagi kita. Selamat menyimak. Berikut contoh-contoh soal latihannya. Yang pertama, manusia pertama yang diciptakan Tuhan berasal dari tanah liat. Nama manusia itu adalah A. Adam, B. Hawa, C. Kain, D. Habel. Jawabannya adalah A. Adam, diambil dari Kejadian bab 1 dan 2. Nomor 2, nama anak Adam dan Hawa yang lahir bagi mereka adalah A. Kain dan Habel, B. Abraham dan Ishak, C. Esau dan Yakub, D. Yusuf dan Benyamin. Jawabannya adalah A. Kain dan Habel. Ini Kejadian bab 4 ayat 1 sampai 2. Nomor 3, Kain dan Habel adalah anak Adam dan Hawa. Mereka adalah saudara. Namun karena suatu hal, Kain tega membunuh Habel adiknya. Karena perbuatannya itu, maka Kain diusir dari tanah kediamannya. Kemanakah Kain pergi setelah diusir dari tanah kediamannya? A. Di tanah Nod di sebelah timur Eden, B. Di tanah Hawaii di daerah Eden, C. Di tanah Kus, D. Di tanah Kanaan. Jawabannya adalah A. Di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ini Kejadian bab 4 ayat 16. Nomor 4, berapa tahunkah umur Adam ketika ia meninggal? A. 930 tahun, B. 940 tahun, C. 950 tahun, D. 960 tahun. Jawabannya adalah A. 930 tahun. Nomor 5, setelah Kain dan Habel lahir bagi Adam, pada umur Adam 130 tahun, lahirlah baginya seorang anak dari istrinya. Anak itu sebagai ganti Habel. Anak itu diberi nama A. Enos, B. Set, C. Kenan, D. Lamek. Jawabannya adalah B. Set. Ini Kejadian bab 5 ayat 3. Nomor 6, Nuh adalah orang yang bergaul dengan Allah pada zamannya. Pada zaman Nuh, kejahatan manusia sudah sangat banyak. Manusia hidup jauh dari Allah dan melakukan kejahatan. Maka Allah menyesal telah menciptakannya. Allah ingin memusnahkan manusia. Namun Nuh beserta keluarganya luput dari murka Allah. Siapakah nama anak-anak Nuh yang juga diselamatkan oleh Allah? A. Sem, Ham, dan Yafet, B. Henok, Ham, dan Yafet, C. Yafet, Sam, dan Laban, D. Kenan, Set, dan Ham. Jawabannya adalah Sem, Ham, dan Yafet. Nomor 7, untuk menyelamatkan Nuh, Allah berfirman kepadanya bahwa ia harus membuat bahtera yang besar. Berapakah panjang bahtera yang dibuat oleh Nuh? A. 200 hasta panjangnya, B. 300 hasta panjangnya, C. 400 hasta panjangnya, D. 500 hasta panjangnya. Jawabannya adalah 300 hasta panjangnya. Nomor 8, berapa lamakah hujan turun meliputi bumi pada zaman Nuh? A. 30 hari 30 malam, B. 40 hari 40 malam, C. 50 hari 50 malam, D. 60 hari 60 malam. Jawabannya adalah 40 hari 40 malam. Nomor 9, dalam kitab suci Perjanjian Lama yaitu Kejadian bab 5 diceritakan daftar keturunan Adam setelah ia memperanakan Set. Set memiliki anak yang diberi nama Enos. Jika ditelusuri, Nuh yang selamat ketika peristiwa air bah adalah juga keturunan Adam. Pertanyaannya adalah, siapakah nama ayah Nuh? A. Lamek, B. Metusalah, C. Kenan, D. Mahalalel. Jawabannya adalah A. Lamek. Ini dapat kita lihat di Kejadian bab 5 ayat 28. Nomor 10, berapa umur Nuh ketika air bah datang meliputi bumi? A. 300 tahun, B. 400 tahun, C. 500 tahun, D. 600 tahun. Jawabannya adalah D. 600 tahun. Nomor 11, setelah air bah itu menutupi bumi dan memusnahkan semua yang ada di bawah kolong langit, maka bahtera Nuh terapung-apung dan berkuasalah air atas bumi. Berapa lamakah air meliputi bumi dan memusnahkan segala makhluk yang bernapas dan segala tumbuhan serta manusia yang ada di bawah kolong langit, kecuali yang ada di dalam bahtera Nuh? A. 150 hari lamanya, B. 180 hari lamanya, C. 250 hari lamanya, D. 300 hari lamanya. Jawabannya adalah A. 150 hari lamanya. Nomor 12, ketika air bah mulai surut, Nuh melepaskan burung merpati untuk melihat dan memeriksa apakah air sudah surut.
Maka burung itu pun terbang dan sorenya ia pulang membawa sehelai daun yang segar. Nama daun yang dibawa oleh burung merpati kepada Nuh adalah A. Daun anggur, B. Daun ara, C. Daun zaitun, D. Daun aras. Jawabannya adalah daun zaitun C. Nomor selanjutnya, di manakah Bahtera Nuh terdampar? A. Di pegunungan Sinai, B. Di pegunungan Ararat, C. Di pegunungan Tabor, D. Di pegunungan Bukit Zaitun. Jawabannya adalah di pegunungan Ararat. Nomor 14, Nuh dan keluarganya selamat dari air bah. Nama anak-anak Nuh ialah Sem, Ham, dan Yafet. Dari ketiga anak Nuh inilah terpencar segala bangsa-bangsa di dunia ini. Anak Nuh yang menjadi bapa Kanaan adalah A. Sem, B. Ham, C. Yafet, D. Gomer. Jawabannya adalah Ham. Ini Kejadian bab 9 ayat 18. Nomor 15. Dari keturunan Nuh ini jugalah Abraham berasal. Abraham merupakan keturunan dari A. Sem, B. Ham, C. Yafet, D. Tubal. Jawabannya adalah dari keturunan Sem. Dapat kita lihat di Kejadian bab 11 ayat 10 sampai 32. Nomor 16. Abraham adalah anak dari A. Lot, B. Terah, C. Nahor, D. Haram. Jawabannya adalah dari Terah. Nomor 17. Abraham memiliki istri yang bernama Sarai. Ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham. Nama anak tersebut adalah A. Ishak, B. Esau, C. Yakub, D. Yusuf. Jawabannya adalah Ishak. Nomor 18. Berapakah umur Sarai ketika ia meninggal di tanah Kanaan? A. 125 tahun, B. 126 tahun, C. 127 tahun, D. 128 tahun. Jawabannya adalah 127 tahun. Nomor 19. Di manakah Abraham mengubur Sarah istrinya yang sudah meninggal itu? A. Di sebuah gua di tanah Negeb, B. Di sebuah gua di pegunungan di daerah Zoar, C. Di sebuah gua di ladang Makpela di sebelah timur Mamre yaitu Hebron di tanah Kanaan, C. Di sebuah gua di ladang dekat pegunungan di Mesir. Jawabannya adalah di sebuah gua di ladang Makpela di sebelah timur Mamre yaitu Hebron di tanah Kanaan. Dapat kita lihat di Kejadian bab 23 ayat 19. Nomor 20. Dalam kitab suci Perjanjian Lama yaitu Kejadian bab 25 ayat 1 sampai 6, kita dapat mengetahui keturunan Abraham dari istrinya yang lain selain Sarah yang melahirkan anak baginya yaitu Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishak, dan Suah. Pertanyaannya adalah siapakah nama istri Abraham tersebut? A. Hagar, B. Keturah, C. Ribka, D. Isabella. Jawabannya adalah B. Keturah. 21. Berapakah umur Abraham ketika ia meninggal? A. 175 tahun, B. 165 tahun, C. 155 tahun, D. 300 tahun. Jawabannya adalah A. 175 tahun. Nomor 22. Dalam kitab suci Perjanjian Lama juga dikisahkan bahwa Abraham memiliki seorang anak yang lahir baginya dari seorang hambanya Sarah, yaitu Hagar. Nama anak tersebut adalah A. Ishak, B. Ismail, C. Zimran, D. Yoksan. Jawabannya adalah B. Ismail. Nomor 23. Berapakah umur Ismail ketika ia meninggal? A. 90 tahun, B. 137 tahun, C. 158 tahun, D. 177 tahun. Jawabannya adalah 137 tahun. Nomor 24. Nama gadis yang dipinang bagi Ishak anak Abraham adalah A. Hagar, B. Sarah, C. Ribka, D. Esther. Jawabannya adalah C. Ribka. Nomor 25. Ribka menikah dengan Ishak. Nama ayah Ribka adalah A. Betuel, orang Aram dari Padan Aram, B. Laban, orang Aram dari Padan Aram, C. Ismail, orang Mesir, D. Dedan, orang Asyur. Jawabannya adalah A. Betuel, orang Aram dari Padan Aram. Nomor 26. Ishak dan Ribka memperoleh dua orang anak sekaligus. Yang sulung diberi nama Esau dan yang kedua diberi nama A. Yakub, B. Yusuf, C. Ruben, D. Benyamin. Jawabannya adalah A. Yakub. Nomor 27. Umur Ishak ketika kedua anaknya lahir adalah A. 40, B. 50, C. 60, D. 70. Jawabannya adalah 60 tahun. 28. Dengan apakah Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub? A. Dengan roti dan sup kacang merah, B. Roti dan ikan bakar, C. Roti dan anggur, D. Roti dan daging panggang. A. Jawabannya roti dan sup kacang merah. Nomor 30.
Setelah ayahnya meninggal, Yakub disuruh oleh Ribka ibunya pergi ke tempat pamannya. Di tempat pamannya ia bekerja sebagai A. petani, B. pengembala, C. nelayan, D. pedagang. Jawabannya adalah sebagai B. pengembala kambing dan domba. Nomor 31. Berapa lamakah Yakub bekerja pada Laban untuk mendapatkan Rahel anak saudara ibunya untuk menjadikan dia istrinya? A. 3 tahun, B. 4 tahun, C. 6 tahun, D. 7 tahun. Jawabannya adalah D. 7 tahun. 32. Setelah genap 7 tahun bekerja kepada Laban, akhirnya Yakub meminta kepada Laban Rahel untuk menjadi istrinya. Maka Laban pun mengumpulkan semua orang untuk mengadakan perjamuan. Namun Laban tidak memberikan Rahel sebagai istri Yakub, melainkan kakaknya, yaitu Leah, dan itu tidak diketahui oleh Yakub. Pada waktu malam ia menghampirinya, dan pada waktu pagi ia baru mengetahuinya. Maka berkatalah ia kepada Laban, "Mengapa ia menipu dirinya?" Jawab Laban, tidak biasa orang mengawinkan adik mendahului kakaknya." Maka Laban meminta supaya Yakub menggenapi hari pernikahannya dengan Leah. Baru kemudian ia memberikan Rahel menjadi istrinya, tapi dengan syarat. Berapa harikah Yakub harus menggenapi pernikahannya dengan Leah, dan apa syarat supaya ia dapat menikahi Rahel? A. 7 hari dan ia harus bekerja lagi kepada Laban selama 7 tahun. B. 9 hari dan ia harus bekerja lagi kepada Laban selama 9 tahun. C. 12 hari dan ia harus bekerja lagi kepada Laban selama 12 tahun. D. 15 hari dan ia harus bekerja lagi kepada Laban selama 15 tahun. Jawabannya adalah A. 7 hari ia harus menggenapi pernikahannya dengan Leah, dan ia harus bekerja selama 7 tahun lagi kepada Laban. Siapakah nama istri Yakub yang melahirkan baginya Yusuf dan Benyamin? A. Sarah, B. Leah, C. Rahel, D. Betsaibah. Jawabannya adalah C. Rahel. Ini adalah istri kesayangan Yakub. Nomor 33. Nama anak Yakub yang pertama adalah A. Benyamin, B. Naftali, C. Dan, D. Ruben. Jawabannya adalah D. Ruben. Ini Kejadian bab 29 ayat 31 sampai 32. Nomor 34. Ketika Yakub berkemas dan membawa istri dan anak-anaknya pergi dari tempat Laban mertuanya, istrinya mencuri barang pusaka milik ayahnya. Barang tersebut adalah A. piala, B. terafim, C. emas, D. uang. Jawabannya adalah B. terafim. Nomor 36. Siapakah nama anak Yakub yang sangat disayangi oleh Yakub? A. Yehuda, B. Yusuf, C. Naftali, D. Dan. Jawabannya Yusuf. Siapakah yang membeli Yusuf di Mesir? A. Potifar, B. Saudagar, C. Pejabat, D. Raja. Jawabannya adalah A. Potifar. Mengapa Yusuf dipenjarakan? A. Karena mencuri, B. Karena membunuh, C. Karena berzinah, D. Karena difitnah oleh istri Potifar karena ia menolak diajak berzinah. Jawabannya D. 38. Setelah Yusuf meninggal, bangsa Israel mengalami penindasan di Mesir. Mereka ingin keluar dari Mesir. Orang yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir adalah A. Musa, B. Harun, C. Yosua, D. Hosea. Jawabannya adalah A. Musa. Nomor 39. Tulah yang diturunkan Allah sehingga Firaun membebaskan bangsa Israel dari Mesir adalah A. Barah, B. Air menjadi darah, C. Katak, D. Kematian anak sulung. Jawabannya adalah D. Kematian anak sulung. 40. Ketika bangsa Israel semakin bertambah banyak, maka pemimpin Mesir yaitu Firaun menjadi takut kalau mereka akan menguasai Mesir. Oleh karena itu, ia menindas bangsa Israel. Tidak hanya itu, ia juga menyuruh membunuh setiap anak laki-laki bangsa Israel. Bagaimana Allah menyelamatkan Musa dari pembunuhan di Mesir? A. Ibu Musa menghanyutkan anaknya di sungai di mana anak Firaun biasanya mandi. B. Ibu Musa bersembunyi di pegunungan yang jauh dari keramaian. C. Musa dibawa lari oleh kedua orang tuanya dari Mesir. D. Musa dibesarkan secara sembunyi-sembunyi di Mesir. Jawabannya adalah A. Ibu Musa menghanyutkan anaknya di sungai di mana anak Firaun biasanya mandi. Nomor 41. Nama sungai tempat Musa dihanyutkan oleh ibunya adalah A. Sungai Yordan, B. Sungai Nil, C. Sungai Pison, D. Sungai Gihon. Jawabannya adalah B, yaitu Sungai Nil. 42. Mengapa Musa melarikan diri dari hadapan Firaun? A. Musa ketahuan mencuri barang milik Firaun. B. Musa ketahuan telah membunuh orang Mesir karena ia membela orang Ibrani, kaumnya yang ditindas. C. Musa telah bersekongkol dengan orang Ibrani hendak memberontak Firaun.
D. Musa menyadari bahwa bangsa yang ditindas adalah bangsanya sendiri. Jawabannya adalah B. 43. Kemanakah Musa pergi melarikan diri dari Firaun? A. Ke tanah Midian, B. Ke tanah Nod, C. Ke tanah Kanaan, D. Ke tanah Asyur. Jawabannya adalah A. Ke tanah Midian. Siapakah nama orang Midian yang menerima Musa dan memberikan anaknya kepada Musa? A. Rehuel, B. Kenan, C. Harun, D. Mahalalel. Jawabannya adalah A. Rehuel. Nomor 45. Siapakah nama perempuan yang diberikan oleh Rehuel kepada Musa dan melahirkan anak laki-laki baginya dan diberi nama Gersom? A. Rehuel Zipora, B. Ribka, C. Betseba, D. Marta. Jawabannya adalah Rehuel Zipora. Nomor 46. Yaitu di Midian Musa bekerja sebagai gembala kambing dan domba. Sekali peristiwa ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, di mana Allah menampakkan diri dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Namun semak duri itu tidak terbakar. Nama gunung tersebut adalah A. Gunung Sinai, B. Gunung Horeb, C. Gunung Ararat, D. Gunung Nebo. Jawabannya adalah B. Gunung Horeb. Nomor 47. Di manakah Tuhan memberikan hukum yang menjadi dasar tabut perjanjian Allah dan manusia? A. Di Gunung Nebor, B. Di Gunung Sinai, C. Di Gunung Ararat, D. Di Bukit Zaitun. Jawabannya adalah B. Di Gunung Sinai. Bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menyeberangi Laut Teberau? A. Menggunakan kapal, B. Menggunakan rakit, C. Menggunakan pesawat, D. Membelah lautan dengan mengulurkan tongkat dan memohon berkat Tuhan. Jawabannya D. 49. Apa yang menjadi makanan bangsa Israel ketika di padang gurun? A. Ikan dan roti, B. Burung puyuh dan roti mana, C. Burung merpati dan roti, D. Nasi dan sayuran. Jawabannya adalah B. Burung puyuh dan roti mana. Nomor 50. Ketika di padang gurun, Musa pergi berbicara kepada Tuhan Allah di atas bukit. Pada waktu Musa pergi, bangsa Israel berpaling dan mendirikan sebuah patung yang akan mereka sembah. Patung tersebut adalah A. Patung Dewa Baal, B. Patung anak lembu emas, C. Patung Musa, D. Patung Firaun. Jawabannya adalah B. Patung anak lembu emas. Oke, sekian pembahasan kita pada kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita dan dapat membantu kita untuk mempersiapkan diri mengikuti tes CPNS, P3K maupun UKG. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Dah.